Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Naltaqi marratan ukhra fi syarhi usul fi tafsir ma'a fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa nahnu al-an wasalna ila dhamiril fasl. Fil liqa'i qabla hadha al-liqa' takallamna 'anid dhamir. أن الضمير هذا مبحث مهم لأنه يوجد كثيرا في اللغة العربية كذلك في القرآن والسنة لذلك فهم الضمير هذا مهم جدا لقارئ القرآن. طيب الآن سنأخذ ضمير الفصل. هناك ما نسمي بضمير الفصل. مثلا لقوله تعالى مثلا هؤلاء هم. Haula'i humul muflihun. Haula domirnya hum, tapi disebutkan lagi hum lagi. Nah, ini namanya domirul fasl. Akan tapi kalau mengatakan ja'a, domirnya huwa, itu domir mustatir, bukan domir fasl. Paham ya? Jadi domir fasl itu mazkur dia, ya. Domir fasl itu mazkur dia, biasanya dia marfu dia. Baik. Domirul fasl harfun bisighah domir rafa' al-munfasil. Ya, dia sigoh domir rafa al-munfasil. Ya, sama dia bentuknya seperti domir rafa yang munfasil. Yaqa'u bainal mubtada' wal khabar idza kana ma'rifataini. Dia terletak di antara mubtada dan khabar idza kana ma'rifataini. Jika kedua-duanya ma'rifah. Ya, misalkan mubtada'nya al-kitabu, khabarnya al-mufidu. Yang kita katakan al-kitabu huwal mufidu. Al-kitabu huwal mufidu. Mal faidah min hadzal dhamir? Tatakallam anhu insyaallah taala. Wa yakunu bi dhamiril mutakallim, bisa berbentuk dhamir mutakallim. Contohnya innani anallahu la ilaha illa ana. Aina dhamir fasal huna? Ana, innani anallahu. Di situ kan di antara dua ma'rifah di situ. Innani ma'rifahnya di situ alia, ya, karena dhamir itu ma'rifah kan. Kemudian lafzul jalalah ma'rifah juga. Baik, wa qaluhu wa inna lanahnu safun. Inna nahnu, ya. Inna nahnu lagi, ya. Nah, karena di situ ada dua, di situ ma'rifahnya nahnu dan as-safun. Safun enggak boleh nahnu di situ. Wa bi dhamiril mukhatab ka qouli ta'ala kunta antar raqiba alaihim. Kunta anta. Kunta itu dhamir anta di situ. Kenapa tambahkan anta lagi, ya? Wa bi dhamiril ghaib, bisa juga untuk dhamir ghaib. Jadi mutakallim bisa, mukhatab bisa, gaib juga bisa. Contohnya wa ulaika humul muflihun. Ulaika ma'rifah, al-muflihun ma'rifah, ditambahkan di tengahnya hum. Walahu salah satu fawaida. Ini yang penting. Faidahnya apa dhamir fasal ini? Al-ula at-taukid. Fungsinya adalah taukid. Fa inna qaulaka Zaidun huwa akhuka aukad min qaulika Zaidun akhuka. Ini lebih tegas daripada Anda mengatakan Zaidun akhuka. Zaidun huwa akhuka itu lebih ditakkid. Ini makna paling umum dari dhamir fasal. Yang kedua al-hasar, pembatasan. Apa itu al-hasar? Ikhtisasu ma qablahu bima ba'dahu. Mengkhususkan yang sebelum dengan yang setelahnya. Fa inna qaulaka al-mujtahid huwan najih. Berarti antum mengkhususkan, ya. Nah, sebelumnya itu al-mujtahid dengan setelahnya yaitu an-najih. Berarti yufidu ikhtisas al-mujtahid bin najah, mengkhususkan an-najah itu hanya untuk orang yang bersungguh-sungguh saja. Apa maksudnya ya? Berarti antum kalau mendengar kalimat seperti ini al-mujtahid huwan najih, yang antum pahami adalah berarti ghairul mujtahid laisa binajih. Paham ya? Itu namanya fahmul mukhalafah. Ya. Nah, dari mana antum dapat paham seperti itu? Dari kata ini al-mujtahid huwan najih. Beda kalau untuk mengatakan al-mujtahid najih. Al-mujtahid najih itu artinya orang yang bersungguh-sungguh itu dia sukses. Tidak ada makna takhsis, tidak ada makna pembatasan. Tapi kalau untuk mengatakan al-mujtahid huwan najih, ya, maka di situ ada pembatasan. Ya. Baik. At-tsalits al-fasl, sesuai dengan namanya, ay at-tamyiz baina kauni ma'badahu khabaran aw tabi'an fa inna qaulaka Zaidun al-fadil yahtamil an takuna al-fadil sifah li Zaid. Terkadang kan susah kita bedakan antara mubtada khabar sama sifat mausuf, ya. Ketika kita mengatakan al-kitabu mufidun, itu mubtada khabar.
Kalau antum katakan al-kitabu al-mufidu, itu sifat mausuf. Ya, bedanya hanya di alif lam doang. Terkadang susah membedakannya. Maka solusinya adalah datangkan dhamirul fasl. Antum katakan Zaidun al-fadilu. Zaidun al-fadilu. Bisa saja orang mengatakan ini adalah sifat mausuf. Zaidun sifah, Zaidun mausuf, al-fadil sifah, karena al-fadil isim fa'il. Isim fa'il kalau pakai alif lam itu biasanya sifah dia. Tapi kalau kita inginkan sebagai sebagai mubtada khabar, maka tambahkan dhamir fasal untuk memisahnya. Awal khabar muntazar, khabarnya ditunggu. Kalau kita katakan Zaidun huwa, ditunggu orang. Khabarnya apa? Pelengkapnya apa? Al-fadilu. Wa yahtamil an takuna al-fadil khabar, wa idza qulta Zaidun huwal fadilu, ta'ayyana an takuna al-fadila khabaran. An takuna al-fadilu khabaran liwujudi dhamir al-fasal. Berarti tidak ada iltibas lagi seperti itu ya. Ini masuk ke kaidah sebelumnya apa? Idza khifal iltibas, yuhawwalu al-kalam ila ma laysa fihi iltibas. Ihfaz hadi. Qala al-mu'allif fi syarah, qauluhu dhamirul fasl harfun bi sighati dhamirir raf'il munfasil wa hadha yadullu ala annahu la mahalla lahu min al-i'rab. Dhamir fasl hadha la tu'rab, ya, la yu'rab hadha. Naqul la mahalla lahu min al-i'rab. Qala Allah Ta'ala, apa maksudnya la mahalla lahu minal i'rab? Berarti dia itu tidak mempengaruhi kalimat, dia hanya menambah makna. Paham ya? Menambah makna bukan sebagai umdah, bukan sebagai pokok dari kalimat. Yang dimaksud umdah itu mubtada khabar atau fi'il fa'il. Selain fi'il fa'il mubtada khabar, maka itu hanya tambahan saja. Ya, sifat mausuf, badal, taukid, itu semua hanya penambah makna saja. Baik, qala Allah Ta'ala la'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin walau kana lahu mahallun minal i'rab laqala humul ghalibun. Perhatikan di situ, in kanu humul ghalibin. Kanu ini kan isim kana, ya, kana dan isimnya waw jamaah di situ ya. Apa hukumnya waw jamaah di situ? Fi mahalli raf'in. Karena isim kana. Kemudian setelah isim kana berarti khabar. Khabar kana itu apa hukumnya? Mansub, nasab kan? Makanya al-ghalibin di situ mansub, ya. Kalau seandainya hum itu ada fungsinya, seharusnya humul ghalibun. Maksudnya ya. Ngerti ya? Jadi seolah-olah hum ini enggak ada dia. Wujuduhu ka'adamihi huna. Ya. Baik. Jadi kalau seandainya dia punya mahal dalam i'rab, maka dia tidak berpengaruh. Ini salah satu cara mendeteksi dia ini lahu mahal fil i'rab atau la mahal lahu minal i'rab. Paham ya? Baik. Walau kana lahu mahal min al-i'rab laqala humul ghalibun lakinnahu laysa lahu mahal min al-i'rab id innahu harfun yaqau bainal mubtada' wal khabar idza kana ma'rifatain. Baik, dari sini antum bisa lihat bagaimana Syekh Utsaimin ini ya, istinbat lughahnya kuat juga ya. Beliau sering kali mendatangkan dalil dengan lughah seperti ini ya. Jadi banyak sekali faedah-faedah yang beliau sampaikan itu istidlalnya dengan lughah ya. Meskipun beliau juga kuat dalam istinbat dengan nas. Baik. Innahu harfun yaqau bainal mubtada wal khabar idza kana ma'rifatain. Ya, kanu tadi waw jamaah ma'rifah, al-ghalibin ma'rifah. Jadi kalau dibaca humul ghalibun berarti mubtada khabar i'rabnya di situ. Wa hadza la yasluh, enggak bisa i'rab mubtada khabar, maknanya enggak masuk gitu. Wa sawa'un kana mansukhain am ghairu mansukhain, entah pakai kana akhawatuhu atau tidak. Antum tahu ya, fi'il nasah ya, mansukh dia. Yakni dhamirul fasal yati sawa'an nusihal khabar wal mubtada amla. Ya, jadi dia menghapus hukum khabar mubtada atau tidak. Wa yakunu bi dhamiril mutakallim wa bi dhamiril mukhatab wa bi dhamiril ghaib yakni yati bi kulli suwarid dhamair. Ringkasnya begitu. Wa dhamir mutakallim satu persatu sekarang dibawakan contohnya. Dhamir mutakallim qali ta'ala innani anallahu la ilaha illa ana faqaluhu innani anallah. Ad-dhamir huna waqi' baina mubtada wa khabar ma'rifatain. Mana mubtada khabarnya di situ? Mubtada'nya apa? Aliya. Ya, khabarnya mana? Lafzul jalalah. Ya. Aliya di situ innani domir. Domir ma'rifah, isim jalalah di situ ma'rifah juga. Jadi dia terletak di antara mubtada dan khabar yang kedua-duanya ma'rifah. Mafhum ada? Baik. Kama annahu waqa'a baina mubtada wa khabar mansukhain. Begitu juga di yang ada kananya, ya. Ya, yang ada kanannya juga ada contohnya seperti itu. Wa fi qoulihi ta'ala innani anallahu la ilaha illa ana al-qa'il huwa Allah azza wa jalla yukhatibu Musa alaihi salam yaqulu innani anallah ay la ilaha ghairi la ilaha illa ana awwalu ma kallamahu bit tauhid la nafi'a lil jins wa ilah ismaha
wa khabaruha mahdzufun wa taqdir haq wa illa adatu hasar wa ana badal minal khabaril mahdzuf. Perhatikan, innani anallahu la ilaha illa. La itu kan antum udah pernah belajar la nafiyal jins. Nah, contohnya nih. Nah, la nafiyal jins ya. La mu'mina kadzabu. La mu'mina ya, la kadzabu. Sama seperti ayat la ilaha. La ilaha itu sudah la nafiyal jins sama isim la. Dan isim la itu butuh kepada adanya khabar. Makanya kita artikan la ilaha haqqun illallah. Paham maksudnya ya? Maka dari situlah kita bantah kesalahan orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah. Paham ya? Nah, kalau antum artikan dengan tiada Tuhan selain Allah, mana khabar la nafiyal jins di situ? Mana khabarnya? Nggak ada khabarnya berarti kalau antum artikan tiada Tuhan selain Allah. Gitu. Baik. Wa kadzalika aidan qauluhu ta'ala wa inna lanahnu as-saffun wal qa'il huwa Jibril. Nah, kami itu berbaris kata Jibril, maksudnya kami di situ para malaikat yang lain. Wa fi hadza yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ala tasuffuna kama tasufful malaika inda rabbihim. Kenapa kalian tidak bersaf seperti berbarisnya para malaikat di hadapan Rabb mereka? Ya, ketika Nabi melihat para sahabat ada yang tidak lurus, Nabi mengatakan seperti itu. Baik. Nah, jadi kita di masjid sini Ali kapan pakai karpet? Belum tahu. Ya. Jadi selama ini kayak ada yang kurang kita saja. Nah, itu ya jadinya. Karena semua saf itu pakai begini ya. Kadang kemarin ya, Anda lihat ada seorang jamaah itu sholatnya itu benar-benar jauh di belakang baris. Ya. Pak siapa yang suka orang zikir dia langsung sholat itu. Nah, itu ya. Ya, itu benar-benar jauh di belakang baris. Anda mau negur nggak enak gitu. Ya. Misalkan ini baris ini garisnya, ya. Dia beneran di belakang begini. Kalau kita jengkal itu mungkin 2 jengkalan deh jauhnya dari baris itu. Itu kan ini udah mau masuk ke saf belakangnya dia. Ya. Lalu Anda lihat ini gimana ini kalau kayak gini safnya nih. Apa imam tadi nggak negur atau gimana gitu. Maka ketika pas itu Pak Supendi yang negur habis sholat itu. Pak tadi gini kata. Kata itu. Nah, itu akibatnya kalau nggak pakai karpet itu ya. Semua akan berbaris menggunakan batasan sejadah masing-masing. Kita mau menempelkan dengan sejadah sebelah juga tidak enak karena kita menginjak sejadah mereka, ya. Jadi terkotak-kotakan jadi. Ya. Baik. Nah, seharusnya lebih baik nggak usah pakai sejadah sekalian kemarin. Biarkan aja pakai karpet atau sudah nggak pakai karpet sama sekali. Baik. Kita lanjutkan. Dhamirul fasli fil ayah huwa nahnu law kanat al-ayah wa inna lasafun wa inna as-safun sah lakin utiya bi dhamiril fasl al fawaid allati sawfa ta'ti ma'ana. Ya, dari sini kita tahu bahwasanya tadi fungsi dari dhamir fasl itu untuk memisah ya antara mubtada dan khabar. Akan kita lihat faedah yang lain nanti. Wa yakunu aidan bi dhamiril mukhatab ka qawlihi kunta anta raqiba alaihim fa dhamirul fasl anta wa huwa waqi' baina mubtada wa khabar kilahuma ma'rifah wa mansukhan. Wa yakunu bi dhamiril ghaib kaqalihi ta'ala ula humul muflihun wa fahum waqat baina ma'rifatain waqat baina mubtada wal khabar ula ismu isyarah ulaika maksudnya wa huwa ma'rifah al muflihun muhalla bi al wa huwa ma'rifah aidan waqat waqa baina mubtada wa khabar ghairu mansukhain wa amsalatul mansukh bi inna wa akhawatiha wal mansukh bi kana wa akhawatiha wa ghairul mansukh wa katsiratun fil Qur'an wa kadzalika fi kalamil arab wa fi syair. Jadi contohnya banyak sekali saya tidak bawakan di sini. Contohnya pakai kana sama inna ya. Ya, nah, contoh-contoh yang tadi kan nggak pakai kana sama inna. Ya, Syekh tidak membawakan di sini karena hukumnya sama dengan yang tidak pakai kana wa inna. Nah, jadi nggak perlu. Walahu salasu fawaida minha al-faidatul ula at-taukid. Ini faedah yang pertama kenapa kita menggunakan dhamir fasl adalah untuk mentakkid. Fa inna qaulaka Zaidun huwa akhuka aukat min qaulika Zaidun akhuka. Al-faidatu tsani al-hasar wa huwa ikhtisasu ma qablahu bima ba'dah. Ini nama pengertian hasar ya. Ikhtisas ma qablahu bima ba'dahu. Nuqtah huna. Fa inna qaulaka al-mujtahid huwa an-najih yufidu ikhtisas al-mujtahid bin najah. Wa ghairul mujtahid la najaha lahu. Wa ghairul mujtahid la najaha lahu. Wa rubbama yu'abbiru ba'dhum biqaulihim yufidul hasar wal ma'na wahid. Kadang ada mengatakan yufidul hasar atau hasar saja, itu maknanya sama maksudnya. Ya. Seperti i'rab misalkan innamal a'malu binniyat, innama itu namanya adatul hasar. Al-faidatu tsalisah al-fasl ay at-tamyiz baina kauni ma badahu khabaran aw tabi'an. Ya, untuk memisah ya. Fasal itu artinya pemisah
Tamyiz artinya pembeda, sama maksudnya. Memisahkan antara khabar dengan tabi'. Tabi' itu maksudnya sifah mausuf, badal, dan seterusnya tabi' itu. Fa inna qaulaka Zaidun al-fadilu yahtamil an yakuna al-fadil sifah li Zaid. Ya, karena Zaid ma'rifah, al-fadil juga ma'rifah. Kan syarat sifah mausuf kan harus sama-sama ma'rifah, ya kan? Jadi bisa jadi orang kan ragu ini sifah mausuf apa mubtada khabar begitu. Baik, wal khabar muntazar, ya, khabarnya kita tunggu berarti kalau mengatakan Zaidun al-fadilu. Iya, Zaidun al-fadilu tidak kenapa? Jalisun misalkan. Paham ya? Jadi khabarnya masih ditunggu sama orang. Orang masih nunggu padahal kita udah selesai ngomong. Kan rancu jadinya. Baik. Jadi fayatasawwaqu al-mukhatab. Maka orang yang mendengar itu akan menunggu-nunggu lanjutannya apa? Ya, faida ataita bidomiril fasal. Tapi kalau antum pakai domir fasal maka nggak ada lagi orang menunggu-nunggu itu. Ya, fakulta Zaidun huwal fadil. Ta'ayyan an yakuna al-fadil khabaril mubtada. Sekarang jelas sudah orang paham langsung bahwasanya fadil di situ bukan sifah tapi khabar bagi mubtada Zaid. Walihada sumya dhamir fasal li'annahu yufassilu bainal khabar was sifah. Wa hal dhamirul fasal huwa dhamirus sya'n? Ya, Anda pernah dengar istilah dhamir sya'n? Ya. Baik, kan kita lihat sekarang. Al-jawab la. Fa dhamirus sya'n dhamirun wa lahu mahallun minal i'rab. Wa yakunu mahdhufan. Kalau dhamir sya'an itu sama dia sebenarnya dengan dhamir fasal, tapi bedanya kalau dhamir sya'an itu dia punya mahal dalam i'rab. Ya. Punya mahal dalam i'rab. Kalau kita mengatakan ra'aitu huwa. Ra'aitu huwa. Hapus huwa di situ. Nah, berarti kan kalimatnya jadinya kurang jadinya kan. Ya, jadi harus ada dhamir tersebut. Ya, tapi kalau Anda mengatakan ra'aituhu huwa. Nah, ini dhamir fasal ini, bukan dhamir sya'an. Karena antum hapus huwanya pun tetap sama, ra'aituhu. Selesai, ya. Baik. Lakin dhamir fasal mawjud wa laysa lahu mahallun minal i'rab. Ya, dan dhamir sya'an itu terkadang dia mahdzuf. Kalau dhamir fasal itu harus mawjud, nggak boleh dimahdzuf. Wa laysa lahu mahallun minal i'rab. Ya, dan dia tidak punya mahal dalam i'rab. Itu dhamir sya'an. Apa namanya? Dhamir fasal. Baik. Fa in qala qail Baik, fa in qala qailan la hadha taqrir yadullu ala dha'fi qawli ba'dihim hina ma yuqassimuna al-khabar ila jumlah ismiyah aw fi'liyah. Fa fi qawlihi wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab fatuquluna anta dhamirun fasil wa huwa mubtada tsani wal wahhab khabar. Al-jawab na'am hadha dha'if li'annaka idza a'rabta hakadha sara al-khabar jumlatan wa aslul khabari mufradun. Al-hadha taqrir, ucapan kita tadi itu bahwasanya dhamir sya'an begini, dhamir fasal begini. Apakah itu menunjukkan atas kelemahan perkataan orang yang membagi khobar kepada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Memang khobar itu ada khobar mufrad sama khobar jumlah. Khobar jumlah ada dua, jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Ya, tapi hukum asalnya khobar itu adalah mufrad. Kita tidak pindah kepada khobar jumlah, ya, kecuali kalau memang khobar mufradnya tidak ada. Contohnya di firman Allah, wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Fataqulun anta dhamir munfasil wa huwa mubtada tsani. Kalau antum mengatakan anta dhamir munfasil, berarti ini adalah mubtada yang kedua. Mana mubtada yang pertama? Mana mubtada yang pertama? Innaka ataf itu. Paham ya? Mubtada yang pertama sekaligus sebagai isim inna. Maka itu mubtada yang kedua, berarti di sini anta. Wal wahhab khabar innaka antal wahhab. Berarti al wahhab khabar dengan dua mubtada. Maka kita katakan na'am, memang i'rab yang seperti tadi itu dhaif, ya. Karena kalau antum i'rab seperti itu berarti khabarnya jumlah wasl khabar mufrad. Berarti wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baik. Alas hadaran natrukuhu ada la yata'alakum. Baik. Tsumma al-iltifat. Tinggal berapa halaman ini? Al-iltifat berapa halaman? 5 halaman. Berapa? 2 lembar lagi. Baik, al-iltifat ini insyaallah kita ambil pada asar ya. Baik, insyaallah nuwasil badal asar. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.